Di tanah Sulawesi Selatan, pada abad ke-16, berdiri Kerajaan Gowatalo yang megah. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Karaeng Tunipalangga, seorang pemimpin yang bijaksana dan disegani. Raja memiliki seorang putra bernama Daeng Matiro, pangeran muda yang gagah dan cerdas. Daeng Matiro dikenal sebagai pangeran yang rendah hati, meski berasal dari keluarga bangsawan. Suatu hari, kabar buruk datang, armada Portugis telah mendarat di pesisir kerajaan. Pasukan Portugis, dengan senjata api dan kapal besar, mengancam kedamaian kerajaan. Raja Tunipalangga mengumpulkan para penasihat dan panglima perang untuk merencanakan strategi. Daeng Matiro, yang baru berusia 20 tahun, memohon izin untuk ikut memimpin pasukan. "Ayah, biarkan aku membuktikan diri. Aku siap mempertaruhkan nyawa untuk kerajaan," kata Daeng Matiro. Raja Tunipalangga, dengan berat hati, mengizinkan putranya ikut berperang. Daeng Matiro memiliki sahabat karib bernama I Lapung, seorang pemuda dari desa nelayan. Lapung adalah ahli navigasi dan sangat mengenal perairan Sulawesi. "Aku akan bersamamu, Daeng. Kita akan melindungi tanah Bugis bersama," kata I Lapung. Mereka berdua merencanakan serangan mendadak terhadap armada Portugis di malam hari. Dengan bantuan pasukan kerajaan, mereka berhasil menenggelamkan 2 kapal Portugis. Namun, kemenangan itu tidak bertahan lama. Seorang bangsawan kerajaan, Karaeng Bonto, ternyata bersekutu dengan Portugis. Karaeng Bonto membocorkan rencana serangan kerajaan kepada musuh. Pasukan kerajaan terjebak dalam penyergapan, dan Daeng Matiro terluka parah. I Lapung berhasil menyelamatkan Daeng Matiro dan membawanya ke desa terpencil untuk dirawat. "Kita harus kembali ke kerajaan dan mengungkap pengkhianatan ini," bisik Daeng Matiro. Setelah sembuh, Daeng Matiro dan I Lapung menyusun rencana untuk menghadapi Karaeng Bonto. Mereka mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan dan menyampaikannya kepada Raja Tunipalangga. Raja marah besar dan memerintahkan penangkapan Karaeng Bonto. Namun, Karaeng Bonto melarikan diri ke benteng Portugis dan meminta perlindungan. Daeng Matiro bersumpah akan menangkap pengkhianat itu, meski harus menghadapi bahaya besar. Dengan pasukan kecil yang setia, Daeng Matiro dan I Lapung menyusup ke benteng Portugis. Mereka menggunakan strategi penyamaran dan berhasil masuk tanpa terdeteksi. Di dalam benteng, mereka menemukan Karaeng Bonto sedang berunding dengan komandan Portugis. Terjadi pertempuran sengit. Daeng Matiro berhasil menangkap Karaeng Bonto, tetapi I Lapung terluka. "Kita harus pergi, sekarang," teriak Daeng Matiro sambil membawa I Lapung. Dalam pelarian, I Lapung menghembuskan napas terakhir. "Jaga kerajaan kita, Daeng," katanya. Daeng Matiro berjanji akan melanjutkan perjuangan sahabatnya. Dia kembali ke kerajaan dengan membawa Karaeng Bonto sebagai tawanan. Raja Tunipalangga menghukum Karaeng Bonto dengan hukuman mati, sebagai pelajaran bagi pengkhianat lainnya. Daeng Matiro diangkat sebagai panglima perang, menggantikan posisi Karaeng Bonto. Dengan strategi baru, Daeng Matiro memimpin pasukan kerajaan menyerang armada Portugis. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil yang gesit untuk menyerang kapal-kapal besar Portugis. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi pasukan kerajaan berhasil memenangkan pertempuran. Armada Portugis mundur, dan kedamaian kembali ke tanah Bugis. Daeng Matiro dieluk-elukan sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Raja Tunipalangga, yang sudah tua, memutuskan untuk turun tahta. Daeng Matiro dinobatkan sebagai raja baru kerajaan Gowatalo. Dia memimpin dengan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan persatuan kerajaan. Daeng Matiro juga membangun monumen untuk mengenang I Lapung dan para pahlawan yang gugur.
Kerajaan Gowatalo menjadi semakin makmur di bawah kepemimpinannya. Daeng Matiro menikah dengan putri dari kerajaan tetangga, memperkuat persekutuan antar kerajaan. Mereka dikaruniai 2 anak, yang diajarkan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan persatuan. Daeng Matiro selalu mengenang sahabatnya, Ilapung, sebagai inspirasi dalam kepemimpinannya. Kerajaan Gowatalo menjadi contoh kerajaan yang kuat dan bersatu, meski menghadapi banyak rintangan. Kisah pangeran dari Tanah Bugis pun dikenang sepanjang masa. Pesan moral, cerita ini mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, pengorbanan untuk kebaikan bersama, dan nilai persahabatan yang tulus. Daeng Matiro, sebagai pemeran utama, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus siap berkorban dan membela rakyatnya.